Pemirsa, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, para delegasi dan tamu negara mulai berdatangan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Para tamu negara setingkat Perdana Menteri serta Wakil Presiden tiba melalui VVIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pengamanan berlapis ditingkatkan di gedung VVIP hingga jalan yang dilalui oleh para tamu negara tersebut. Bahkan untuk memperlancar proses kedatangan, Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan sterilisasi jalan menggunakan mobil pembersih ranjau paku. Sejumlah petugas gabungan melakukan pengamanan kedatangan tamu negara yang akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Para tamu negara mulai berdatangan sejak pagi tadi seperti Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri Rusia, kemudian ada Nancy Namrokwa. Enviro Jordania terlihat disambut oleh perwakilan pemerintah setingkat menteri seperti Bintang Puspayoga, Menteri PPA, serta Sandiaga Uno, Menteri atau Menparekraf. Para tamu negara diantaranya ini akan diantar ke hotel tempat menginap di daerah Jakarta. Ada 22 titik pemirsa, tepatnya adalah 22 titik pengamanan berlapis di area Bandara Soekarno-Hatta hingga jalur yang dilalui oleh para tamu negara. Petugas yang disiagakan berjumlah 720 personil Ring 1, Ring 2, dan Ring 3, serta posko Command Center. Para tamu negara ini hingga malam hari terus akan berdatangan guna menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Dan untuk mengetahui informasi terbaru menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sejumlah tamu-tamu negara sudah mulai berdatangan. Kita akan bergabung pemirsa dengan Atika Harahap dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan juga ada reporter TV One Yohanes Leonardo yang saat ini berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita pertama akan menuju ke Atika. Selamat siang Atika, bagaimana datangnya tamu negara ini di Bandara Suta, tempat Anda berada saat ini? Ya baik, selamat siang pada ini dan juga pemirsa. Memang benar sekali, memang satu hari jelang pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka besok di Gedung Parlemen Senayan, memang ada sejumlah tamu negara sahabat yang hadir menjadi tamu negara yang untuk melihat prosesi pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden esok hari, yang mana dari Kepala Sekretaris Kepresidenan memang Heru Budi Hartono juga menyatakan bahwa setidaknya ada 20 tamu kepala negara sahabat yang akan hadir, dan juga ada satu yang ini merupakan dari kawasan Eropa, dan ini merupakan putusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga hari ini dijadwalkan akan hadir di Gedung VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, dan di lain itu juga ada 13 perwakilan putusan khusus kepala negara yang juga akan hadir, dan memang ini beberapa diantaranya sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jumat kemarin 18 Oktober 2024. Pada ini dan juga pemirsa, setidaknya sudah ada 3 kepala negara yang sudah tiba sejak pagi tadi. Kami memantau di Gedung VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, diantaranya ada Wakil Perdana Menteri Rusia yakni Denis Manturov yang menggunakan pesawat PV. Perwakilan dari Rusia ini tiba pada pukul 6.35 waktu Indonesia Barat tadi, di mana tadi setibanya ini dijemput oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak atau PPPA yakni Bintang Puspayoga. Kemudian tadi di pukul 7.40 tiba juga dari perwakilan dari negara Jordan, ini Nancy Namrokwa yang menggunakan pesawat QR958, yang mana tadi tiba dijemput oleh Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga sudah tiba pada pukul 9 pagi tadi dari Uni Emirat Arab yakni Sheikh Nahyan Mabarak Al Nahyan yang menggunakan pesawat PV yang dijemput oleh Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri juga. Dan memang dalam waktu dekat ini pada pukul 11.35 akan tiba dari yang ini merupakan Wakil Presiden Laos yakni
Pani Yatotuo yang menggunakan pesawat TG433 yang mana ini dijemput oleh Menteri Parekraf atau Sandiaga Uno. Pada ini juga pemirsa memang tadi para tamu-tamu yang sudah hadir, 3 di antara dan 1 yang ini akan hadir, ini memang ketika mereka landing begitu ya di gedung VVIP Terminal 3 ini langsung disambut oleh petugas untuk melaksanakan serangkaian penyambutan seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dipimpin oleh masing-masing perwakilan yang memang sudah ditentukan, di antara tadi ada dari Menteri PPPA Bintang Puspayoga, kemudian juga ada Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Mana ini juga mereka ketika mendarat, kemudian ada serangkaian sambutan oleh petugas menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mereka menuju ke mobil untuk segera pergi ataupun beranjak ke hotel memang sudah disediakan oleh Pemda Jakarta begitu ya. Dan memang beberapa tamu negara lainnya memang akan hadir dijadwalkan hari ini hingga dengan malam nanti. Memang kami terus memantau, nantinya juga akan ada dari Vietnam, kemudian juga ada dari negara-negara, kepala negara sahabat lainnya. Kami juga pastinya akan memantau, dan saat ini memang kita menunggu di 11.35 nanti dari perwakilan Laos. Demikian, kembali ke studio. Baik, itu dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bagaimana kondisi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma? Kita akan tanyakan kepada Ardo di sana. Selamat siang Ardo, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang Farah Indi dan juga pemirsa yang benar. Untuk di lapangan udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur memang akan menjadi salah satu titik tibanya tamu kenegaraan yang akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada hari Minggu besok. Dan kemudian pada siang hari nanti pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat akan diterima tamu kenegaraan dari Qatar yang akan mendarat di apron VIP di lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian diterima dan dilaksanakan upacara penyambutan. Dalam sesi upacara penyambutan nantinya, ini akan juga diwarnai dengan penembakan kehormatan atau bakor dari Arsenal Gun Salute milik TNI Angkatan Laut yang akan juga dihadiri oleh pihak pemerintah sendiri, di mana kemarin disampaikan oleh Kasat Pers RI Heru Budi Hartono bahwa untuk penerimaan baik di Halim maupun juga di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten nantinya akan dihadiri, sudah didiskusikan dengan Kementerian Luar Negeri terkait mekanisme penyambutan, termasuk siapa-siapa saja yang akan bertugas untuk menyambut tamu kenegaraan. Karena memang untuk hari ini di Halim ada 5 negara selain Qatar, akan menyusul nanti ada Thailand pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kemudian ada Malaysia pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, disusul oleh Australia pada pukul 8 malam, serta Papua Nugini pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Dan kelima negara tersebut nantinya setelah digelar upacara penyambutan di apron VIP akan diantar dan dilaksanakan iring-iringan menuju ke hotel yang akan menjadi tempat menginap bagi para tamu kenegaraan. Dan seperti diketahui bersama, kemarin disampaikan dan diberikan informasi juga dari pihak Setpres Republik Indonesia bahwa untuk para tamu kenegaraan ada total 35 negara sahabat yang akan tiba untuk menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada hari Minggu besok di gedung MPR, bahwa 35 negara tersebut terdiri dari 23 negara diantaranya akan diwakilkan oleh pejabat setingkat kepala negara atau wakil kepala negara. 1 negara akan diwakilkan oleh mantan presiden, dan sementara itu 11 negara lainnya akan diwakilkan atau didelegasikan oleh utusan khusus dari tiap negara. Dan 5 negara yang hadir pada hari ini yang hadir di Halim Perdana Kusuma yakni adalah Qatar, Thailand, Malaysia, Australia dan juga Papua Nugini, akan dihadiri oleh pejabat setingkat kepala negara ataupun juga wakil kepala negara yang akan tiba pada jam ketibaannya masing-masing mulai dari jam 1 siang nanti untuk Qatar. Dan untuk persiapannya sendiri pemirsa, tadi kami melihat dan meninjau langsung di apron VIP, di mana tadi sudah ada karpet merah, kemudian juga patok-patok sudah dipersiapkan, termasuk ada podium yang nantinya akan digunakan sebagai menjadi titik untuk melaksanakan upacara penyambutan, termasuk ada bakor atau penembakan kehormatan yang dilakukan oleh Arsenal Gun Salute dari TNI Angkatan Laut. Termasuk juga tadi pengamanan di depan Lanut Halim juga sudah dipersiapkan secara matang dan secara komprehensif gitu ya, karena memang tadi kami melihat sudah ada
pasukan pengamanan baik dari polisi militer, angkatan udara, kemudian juga ada dari Pas Pampres, dan dari pihak kedutaan juga sudah terparkir mobil-mobil kendaraan mereka yang berada di apron VIP di lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk nantinya akan dipersiapkan untuk memfasilitasi para tamu negara yang akan tiba dan akan diberangkatkan menuju ke penginapannya masing-masing sebelum akhirnya besok akan menghadiri upacara pelantikan bagi Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih di gedung MPR RI di Senayan, Jakarta Selatan. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Halim Perdana Kusuma. Kembali ke Anda di studio, Indi. Ardo, saya ingin mengonfirmasi, ini kedatangan para tamu kenegaraan adalah di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Bagaimana pengaruhnya dengan penerbangan komersil di Bandara Halim sendiri, Ardo? Baik, Indi, terkait pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah kemudian akan mempengaruhi untuk penerbangan komersil dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma sendiri. Namun yang jelas, Indi, terkait posisi lapangan udara Halim Perdana Kusuma dan juga Bandar Udara Halim Perdana Kusuma terletak terpisah. Karena memang untuk berbeda dengan di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, karena memang untuk di Halim sendiri, Bandar Udara Komersil ini berada di letak yang terpisah dengan lapangan udara Halim Perdana Kusuma, karena untuk bandara komersil memiliki pintu masuk yang berbeda. Tepatnya untuk lapangan udara Halim Perdana Kusuma sendiri masuk melalui pintu pangkalan TNI Angkatan Udara yang masuk. Kemudian sementara itu untuk bandara Halim yang memfasilitasi penerbangan komersil itu berada dengan pintu yang terpisah, artinya dengan terpisahnya kedua lapangan, baik dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma maupun juga bandar udara Halim Perdana Kusuma, ini tidak akan mempengaruhi secara langsung apakah kemudian penerbangan komersil tersebut terpengaruh daripada penerbangan dari tamu kenegaraan yang tiba di lapangan udara. Karena memang untuk lokasi yang sudah terpisah sehingga tidak akan mempengaruhi secara langsung. Begitu mungkin yang akan dirasakan oleh para masyarakat yang menggunakan penerbangan komersil pada hari ini maupun juga semalam, begitu, karena sudah tiba juga untuk delegasi dari Jerman. Memang untuk yang mungkin akan dirasakan adalah antisipasi ataupun juga rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk sepanjang jalan dari Halim Perdana Kusuma, dari lapangan udaranya terus khususnya menuju ke hotel yang sudah disiapkan oleh pihak Satpres Republik Indonesia sendiri. Artinya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yang menggunakan pesawat komersil pada hari ini adalah mengantisipasi kemacetan ataupun juga rekayasa lalu lintas yang mungkin dan sudah akan disiapkan tentunya oleh pihak pemerintah sendiri dalam menyambut tamu kenegaraan untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Fahada. Terima kasih atas informasi lengkapnya, Yohanes Leonardo mengabarkan dari landasan udara Halim Perdana Kusuma, dan sebelumnya juga ada Atika Harhab mengabarkan dari VVIP Bandara Suta Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan.